Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahbakumullah, para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Yang sering kita dengar, Ramadan identik dengan Al-Quran. Yang sering kita dengar, Ramadan identik dengan Tarawih. Tapi kita pun juga harus tahu bagaimana kemudian Ramadan sangat erat kaitannya dengan sedekah. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang sangat senang bersedekah, ahli dalam berderma. Dan disebutkan dalam hadis, maka tingkat kedermawanan beliau semakin kencang. Tingkat kedermawanan beliau semakin kuat ketika di bulan Ramadan. Digambarkan seperti angin yang berhembus. Dan perlu dicatat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ada sebuah kejadian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan hadiah berupa pakaian, dan para sahabat tahu itu adalah pakaian yang bagus. Maka karena sahabat tahu itu adalah pakaian yang bagus dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak permintaan. Maka sampai kemudian para sahabat ini berusaha melindungi Nabi, berusaha untuk menjaga kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya pakaian yang baru saja diberikan kepada beliau tidak diminta oleh para sahabat. Ternyata di sana ada seorang sahabat yang meminta. Maka sudah bisa ditebak, Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan tidak pernah menolak. Maka pakaian yang diharapkan oleh para sahabat secara umum, hal itu tetap ada dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya beliau berikan. Hingga kemudian sahabat yang meminta ini ditegur. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pantas mengenakan pakaian tersebut? Dan tidakkah engkau tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak permintaan? Kenapa engkau minta pakaian tersebut? Di sini kemudian kita tahu ternyata sahabat yang meminta ini ternyata punya sudut pandang lain. Sungguh aku meminta bukan untuk diriku. Aku meminta bukan untuk aku pakai, bukan aku kenakan, tapi aku meminta pakaian tersebut untuk menjadi kain kafanku. Maka kisah ini adalah kisah yang sahih. Dan dari sini kemudian para ulama berkesimpulan, boleh bagi kita menyiapkan apa-apa yang kelak kita akan pakai saat sudah meninggal, yakni kain kafan. Ini merupakan bagaimana sebuah kisah sederhana tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gemar dalam bersedekah. Namun, kita pun juga harus membekali diri dengan ilmu, karena sedekah ini adalah ibadah, dan ibadah tidaklah pantas dilakukan tanpa dasar ilmu. Al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu sesuatu yang mendasari amalan. Maka tidak layak seseorang beramal tanpa kemudian memiliki landasan ilmu.
Para jamaah sekalian, di sini kita hendak membahas bagaimana kemudian kaidah penting seputar sedekah. Ada beberapa kaidah-kaidah yang harus kita ketahui terkait dengan sedekah. Dan di sini sejatinya adalah kaidah yang cukup panjang, namun ingin kemudian kita ringkas menjadi beberapa saja. Kaidah yang pertama, bahwa sedekah ini berbanding lurus dengan keikhlasan. Semakin seseorang ini ikhlas, semakin besar pahalanya. Benar bahwasanya pahala sedekah ini minimal 10 kali lipat sampai 700 bahkan lebih daripada itu. Seseorang ketika ia sedekah bagaimana 100.000, maka nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala minimal seperti ia sedekahnya 1 juta. Sampai 700 kali lipat. Tapi perlu kita ketahui bersama bahwa kaidah ini, bagaimana sebuah kebaikan dilipat gandakan 10 kali sampai 700. Ini ada pada seluruh amal saleh. Bukan hanya sedekah saja. Sama, bagaimana kemudian para ulama menjelaskan, sedekah ini akan semakin besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika keikhlasannya pun semakin total. Apa dalilnya? Apa dalilnya ketika seseorang sedekah 100.000 tidak ikhlas dibandingkan ketika seseorang sedekah 1 juta ikhlas? Saya pun ibu 100.000 tidak ikhlas, 1 juta ikhlas. Saya pun di jelas sayuto ikhlas, Ustaz. Tapi bagaimana ketika di sana 100.000 tidak ikhlas, lalu kemudian di sana sesuatu yang lebih kecil tapi ikhlas, 10.000 mengikhlasnya luar biasa. Maka di sini para ulama mengatakan sesuatu yang mungkin nominalnya lebih kecil tapi lebih ikhlas, ini lebih berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adalah perkataan dari Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala. Beliau mengatakan rubba amilin saghirin tukabbiruhu niyah. Bisa jadi seseorang itu melakukan amalan yang kecil tapi menjadi besar karena niat. Sebaliknya, rubba amilin kabirin tusaghiruhu niyah. Bisa jadi seseorang itu melakukan amalan yang besar tapi menjadi kecil gara-gara niat. Bahkan ketika amalan tersebut puncak dari ajaran Islam, jihad, ada seseorang yang kemudian dia ini dalam peperangan luar biasa, musuh ditebas, tidak gentar melawan siapapun yang ada di hadapannya, sampai seseorang dari kalangan para sahabat mengatakan dia adalah penghuni surga, dia adalah calon orang-orang yang mendapatkan jannatun na'im. Tapi ternyata tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru mengatakan, barang siapa di antara kalian yang ingin melihat salah satu penduduk neraka, falyandur ila hadza. Lihatlah orang tersebut. Padahal dia notabene ikut berperang. Sampai ketika kemudian ada sahabat yang ngikuti, bahasa lain yang ngintili, bagaimana kemudian seseorang yang kita lihat, pandangan para sahabat secara umum luar biasa dalam berperang. Seakan-akan dia ini adalah orang calon penghuni surga. Tapi Nabi mengatakan dia calon penghuni neraka. Maka benar, ketika kemudian dia beramal, dia menebas musuh, dia berperang melawan musuh-musuh Allah. Ketika kemudian dalam keadaan tubuh penuh dengan luka, maka kemudian dia justru tidak kuat menahan luka tersebut, dan ia pun menghuluskan pedang ke dalam dirinya sendiri. Ternyata dia ikut berperang bukan karena Allah, dia ikut berperang supaya dipuji pemberani. Ini. Maka seseorang ini dia akan mendapatkan pahala sedekah semakin besar ketika semakin ikhlas. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara kaidah di dalam bersedekah,
semakin bermanfaat sedekahnya, semakin besar pahalanya. Kalau tadi yang pertama, semakin ikhlas, semakin besar pahala. Yang kedua, semakin bermanfaat, semakin besar pahalanya. Baik. Dengan nominal yang sama, seseorang bersedekah 500.000. 500.000 dipergunakan untuk masjid. Yang mana masjid tersebut notabene adalah sesuatu yang banyak dijumpai. Orang dia sedekah 500.000 untuk masjid, yang notabene ini masyarakat kalau mencari masjid tinggal pilih selang 500 meter masjid, selang 1 kilo masjid. Dibandingkan ketika seseorang yang bersedekah 500.000 di tempat yang betul-betul membutuhkan. Masjid yang sewu, misal di Gunung Kidul, masjid misal di Pacitan, masjid misal mungkin di pucuk gunung. Yang ketika seseorang yang hendak ke masjid, ya sudah cuma itu saja. Dia tidak bisa milih masjid seperti kita di kota. Maka sama-sama 500.000, sama-sama digunakan untuk masjid, tetapi karena yang dibuat masjid di pucuk gunung, di daerah terpencil, dan lain sebagainya, ini lebih bermanfaat, maka ini 500.000-nya lebih berpahala. 500.000-nya lebih berpahala. Baik. Ini kaidah yang kedua. Semakin bermanfaat, semakin besar pahala. Yang ketiga, semakin langgeng, semakin berpahala. Dan ini erat kaitannya dengan wakaf. Seseorang ketika dia berwakaf, katakanlah dia wakaf Al-Quran, mushaf. Ada di sana kemudian mushaf yang dipakai selama 3 tahun. Kira-kira mushaf ibu dan bapak sekalian, berapa rata-rata umurnya? Mushaf ini usia berapa tahun, lalu kemudian tidak lagi terpakai alias lecet? Berapa tahun ibu? Ada mushaf yang dia usianya 10 tahun? Ada? Mushaf yang tidak dipakai. Kalau setiap hari dibuat deres, setiap hari dibuat tilawah, paling usianya 3 tahun. Maksimal mungkin 5 tahun. Kalau setiap hari dipakai ngaji, setiap hari kemudian dibolak. Maka ketika kemudian seseorang disedekah atau wakaf Al-Quran, masa pakainya ini 3 tahun, 5 tahun, maka selama itu dia berpahala. Kalau kemudian di sana ada yang lebih lama lagi, masjid misal. Ayo di sana dibuka wakaf untuk apa? Untuk lantai masjid. Ayo di sana dibuka wakaf untuk apa? Untuk karpet masjid. Ayo di sana dibuka wakaf untuk apa? Misal plafon masjid. Yang usianya ini jauh lebih lama. 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Atau ketika di sana ada renovasi masjid, diperluas, diperlebar, dan ini usianya kemudian bisa lama, masa pakainya lama, puluhan tahun. Maka dengan nominal yang sama, dan sama-sama niatnya wakaf, wakaf mushaf, wakaf masjid. Tetapi disinilah kemudian apa? Masa pemanfaatan berbanding lurus dengan pahala. Makanya tidak heran kalau di sana sebagian ulama saat ditanya pembahasan yang sensitif. Bagaimana ketika seseorang dulu wakaf untuk masjid, tapi kemudian masjidnya ini dipugar. Dulu dia wakaf lantai, dulu dia wakaf kusen, dulu dia wakaf plafon, tapi kemudian dipugar. Apakah kemudian wakafnya tersebut masih terus mengalir? Sebagian ulama mengatakan tidak. Dan ini termasuk pendapat yang kuat. Kenapa? Disebut wakaf ini karena permanfaatannya ini akan terus ada. Sehingga ketika kemudian manfaatnya ini tidak ada, ya tidak lagi bermanfaat. Tidak lagi kemudian mengucurkan pahala. Ini pembahasan yang sebetulnya cukup sensitif. Karena seseorang ketika kemudian dia sudah wakaf untuk masjid, selang beberapa tahun dia dapat kabar, masjidnya mau dipugar, dibuat voting, mau tidak dipugar.
Dia mengatakan, oh tidak, saya dulu sudah wakaf banyak di sana. Kalau dipugar, maka nilai wakaf saya dulu menjadi hilang. Hilang pahala saya. Maka di sini jalan tengah keluar dari khilaf adalah ketika memang masjid itu harus dipugar, jadikan semua bekas yang sebelumnya dipakai masjid dimanfaatkan ulang. Urukannya dipakai. Lalu kemudian ada benda-benda yang bisa didaur ulang dipakai. Dan ini adalah pendapat dari para ulama yang lebih kompeten, para ulama yang diambil pendapatnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, termasuk di antara kaidah di dalam bersedekah adalah bagaimana ketika seseorang ini bersedekah di tempat yang mulia atau di waktu yang mulia, maka semakin besar pahalanya. Maka dikaitkannya dengan kemuliaan tempat, dikaitkannya dengan kemuliaan waktu. Seseorang sama-sama sedekah ini 500.000, yang satu dilakukan di bulan Rajab, atau katakanlah yang satu dilakukan di bulan Sya'ban, yang satu dilakukan di bulan Ramadan. Ramadan dan Sya'ban sama-sama dia sedekah, kira-kira besar mana pahalanya? Ramadan. Kemuliaan tempat, kemuliaan waktu, ini sesuatu yang berbanding lurus dengan pahala. Muncul pertanyaan, gimana kalau dikomparasikan seseorang ini sedekah di bulan Ramadan di Indonesia, dan seseorang dia sedekah hanya di luar bulan Ramadan tapi di Mekah. Yang satu kemuliaan waktu, yang satu kemuliaan tempat. Saya pun dikintar-kintar. Oh, saya sedekah di bulan Ramadan. Di mana? Di Masjid Al-Fitrah. Oh, saya sedekah di luar bulan Ramadan. Katakanlah di bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Di mana? Di Mekah. Saya pun tiba. Kemuliaan waktu dan kemuliaan tempat ini lebih berbobot mana? Lebih berbobot mana? Lebih berbobot kemuliaan waktu. Kenapa? Para ulama menjelaskan, karena ketika kita membahas tentang kemuliaan waktu dibandingkan kemuliaan tempat, maka satu, kemuliaan waktu jauh lebih banyak dibandingkan kemuliaan tempat. Kemuliaan waktu jauh lebih banyak dibandingkan kemuliaan tempat. Kemuliaan tempat tidak banyak. Bagaimana kemudian di Arafah? Bagaimana kemudian di Bukit Safa, di Bukit Marwah? Bagaimana kemudian di Multazam? Sesuatu yang notabene ini tidak banyak. Ini yang pertama. Sementara kemuliaan tempat banyak sekali. Yang kedua, kemuliaan tempat tidak semua orang bisa mengakses. Berapa banyak? Katakanlah dari warga Sonopakis yang kemudian saya pernah ke Bukit Safa, ke Bukit Marwah. Berapa banyak? Sementara kalau di sana waktu-waktu yang mustajabah, seluruh warga Sonopakis yang punya ilmu bisa memanfaatkan bagaimana penghujung hari Jumat menjelang maghrib. Bagaimana kemudian sepertiga malam terakhir di setiap harinya. Setiap orang bisa mengakses ini. Maka dua alasan ini kemudian diangkat oleh para ulama, dikaitkan dengan kemahaadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah zat yang maha adil. Maka Allah ingin bagaimana kemudian semua hambanya ini bisa memanfaatkan. Kalaupun kemudian di sana ada sebagian hamba pilihannya, maka jelas ini tidak sebanding dengan ketika keadilan Allah ingin semua bisa merasakan kebaikan. Maka empat ini, ibu dan bapak sekalian, termasuk di antara kaidah sedekah dari banyak sekali kaidah sedekah lainnya. Yang pertama tadi, semakin ikhlas, semakin besar pahala. Yang kedua, apa tadi? Semakin bermanfaat, semakin besar pahala. Yang ketiga,
semakin lama dimanfaatkan, semakin besar pahalanya. Dan yang keempat, semakin ia diamalkan, dilakukan di tempat mustajabah atau di waktu mustajabah, di tempat istimewa atau di waktu istimewa, maka semakin berpahala besar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin ibu dan bapak sekalian yang bisa kita sampaikan di sore hari ini. Masih ada kurang lebih sekitar 5 menit. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo ibu dan bapak. Nah, bapak. Ini saya lalu dimanfaatkan di masjid sama saya pengen terus saya itu Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bagaimana ketika seseorang ini dia berwakaf tapi masih mengambil keuntungan dari wakafnya? Seseorang dia wakafkan tanahnya untuk masjid, katakanlah halaman parkir masjid, katakanlah kemudian tempat wuduknya masjid, tapi sering kemudian ia sebagai wakif, orang yang berwakaf, mengambil manfaat. Dia pakai kemudian bagaimana tanah tersebut untuk parkir, dia pakai kemudian tanah tersebut untuk acara terah dirinya, atau kemudian ketika di sana dipakai untuk tempat wuduk, dia sering ambil air di sana. Apakah yang demikian ini boleh? Maka ketahuilah ketika seseorang ini berwakaf, ia telah menyerahkan kepemilikannya. Sudah ada intiqalul milk, perpindahan kepemilikan dari yang miliknya pribadi menjadi miliknya Allah lewat nazir. Nazir ini yang mengelola wakaf. Kalau nadirnya adalah kemudian DKM masjid, kalau nadirnya ini adalah katakanlah yayasan yang menaungi masjid, maka berarti untuk memanfaatkan dia harus izin, karena itu bukan lagi miliknya. Maka silakan kemudian dia pakai, tapi kalau izin, boleh tidak saya pakai? Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan ibu-ibu? Bapak-bapak? Bapak Ibu yang mau bertanya, kita 3-4 menit. Wonten bapak-bapak yang di luar mungkin? Masya Allah. Saya mohon maaf sekali. Tadi ini datangnya terlambat. Karena subhanallah, ternyata hujan tidak punya KTP. Sejak dari rumah sampai tadi JEC, ini hujannya cukup deras, bahkan mungkin sangat deras, dan jalanan pun agak padat merayap karena tadi. Nah, insya Allah ini mungkin ibu bapak sekalian, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, maka saya akhiri sampai di sini. Banyak kurangnya, banyak lalainya, saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, melahirkan keberkahan untuk diri kita dan keluarga, sehingga ketika ada di antara kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Ketika ada di antara kita yang sedang memiliki hajat, semoga Allah kabulkan. Semua karena berkahnya majelis ilmu di sore hari ini. Jangan lupa, masih ada beberapa detik sebelum kumandang adzan. Ini adalah waktu mustajabah. Panjatkan hajat jenengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu sekalian, waktu